Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Timur Kelana Channel. 3, 2, 1. Timur Kelana Channel. Hari ini Timur mau baca buku tentang Ahmad Ibnu Majid. Yuk kita baca semua, yuk. Namanya adalah Ahmad Ibnu Majid. Orang-orang menjulukinya singa lautan. Ibnu Majid lahir pada 1421 Masehi di Julfar, sebuah kota kuno di Uni Emirat Arab. Kota Julfar yang terkenal dalam hal perdagangan dan pelayaran pada abad 10-14 Masehi. 10-14 Masehi. Kini dikenal dengan nama Ras Al-Khaimah. Keluarga Ibnu Majid berasal dari Bani Tamim, salah satu kabilah provinsi Najd, Arab Saudi. Ibnu Majid sangat mencintai laut dan kemampuan menaklukkan lautan diperoleh dari ayah dan kakeknya. Kabilah adalah suku, bangsa, atau kelompok orang. Ayah dan kakeknya adalah seorang pelaut dan nakhoda terkenal di kawasan Laut Merah. Sejak kecil Ibnu Majid sering melakukan pelayaran mengarungi Laut Merah bersama ayah dan kakeknya. Ayah dan kakek Ibnu Majid selalu memberi semangat. Mereka sangat ingin Ibnu Majid menjadi nakhoda andal dan menguasai seluk-beluk lautan. Ibnu Majid juga dikenal sebagai pembuat kompas dengan arah mata angin. Kreasinya itu dianggap sebagai bentuk awal kompas modern. Ibnu Majid juga dikenal sebagai orang kartografer, ahli pembuat peta. Ia membuat peta perjalanan dengan simbol-simbol yang mudah dipahami. Kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Ibnu Majid hidup sekitar tahun 1498 Masehi. Pada masa itu, Portugis memiliki seorang pelaut terkemuka bernama Vasco da Gama. Vasco da Gama pernah memimpin sebuah ekspedisi bahari untuk menemukan daerah Tanjung Harapan di selatan Afrika. Ekspedisi bahari adalah perjalanan menjelajahi lautan. Ketika bertemu rombongan Vasco da Gama, Ibnu Majid sempat memperlihatkan kompas buatannya. Vasco da Gama pun terkesima mengagumi karya Ibnu Majid. Dengan kompas ciptaan Ibnu Majid berhasil menjelajahi benua Afrika, mulai dari kawasan Laut Merah hingga ke Maroko dan kawasan Laut Tengah. Konon sebelum ada karya Ibnu Majid hanya sedikit pelaut yang berani mengarungi kawasan Laut Merah.
Angin dan arus di Laut Merah serta pesisir Afrika dikenal begitu kencang sehingga mereka takut untuk berlayar ke sana. Namun Ibnu Majid berhasil mematahkan pendapat itu karena mampu menaklukkan pesisir Afrika yang mendapatkan julukan Singa Lautan. Orang-orang Portugis menyebutnya Almirante yang berarti Raja Laut. Ibnu Majid memberi sumbangan besar dalam dunia pelayaran. Ia menulis beberapa buku berdasarkan pengalamannya menjelajahi lautan. Karya terbesar Ibnu Majid yaitu buku berjudul Al-Fawaid fi Usul Ilm Al-Bahr wa Al-Fawaid, pedoman dasar ilmu kelautan. Buku tersebut ditulis pada tahun 1489 Masehi dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ibnu Majid juga merevisi ulang karya tulis ayahnya Al-Hijaziyah. Buku itu berisi pembahasan tentang kondisi lautan sekitar kawasan Hijaz. Buku-buku yang ditulis Ibnu Majid itu dijadikan referensi oleh para ilmuwan dan sarjana. Salah satu pembaca buku Ibnu Majid adalah Sidi Ali Rais, seorang laksamana dan navigator sebelum Turki Utsmani. Navigator adalah awak kapal yang bertugas mengamati cuaca untuk mengatur haluan kapal. Ibnu Majid juga mahir menulis puisi. Ia bahkan menulis petunjuk pelayaran dalam beberapa bait puisinya. Ibnu Majid wafat pada tahun 1500 Masehi setelah semua kisah petualangan dan pengalamannya tertuang dalam tulisan. Semua karya Ibnu Majid sangat bermanfaat sepanjang zaman. Sudah selesai. Keren ya kalau kita sama kayak Ibnu Majid, kita bisa nyebrangin lautan. Nah, segitu dulu ya videonya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Dah. Nanti kita baca buku yang lain ya. Dah.